Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia jiwaku, bahasa Indonesia ragaku, bahasa Indonesia identitasku. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Fauzi, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Rohmadi MHum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang guru dan dosen di abad 21. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi kebutuhan yang di masa akan datang. Yang pertama berkaitan dengan 3 hal, yaitu karakter, kemudian teknologi, dan literasi. Yang dimaksud dengan karakter di sini, di mana di masa yang akan datang karakter adalah hal yang sangat diperlukan, yaitu berkaitan dengan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral berupa kejujuran, sopan santun, kemudian ketakwaan, tata krama, dan lain sebagainya. Adapun karakter kinerja berkaitan dengan tanggung jawab, disiplin, kemudian pekerja keras, tangguh, dan lain sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan teknologi. Seperti yang kita sadari, saat ini teknologi berkembang sangat pesat, apalagi di era revolusi industri 4.0, hampir mengubah segala tatanan kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian digitalisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini peserta didik harus menguasai tentang teknologi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan literasi. Menurut World Economic Forum menjelaskan terdapat 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah literasi baca tulis. Dengan kemampuan baca menulis akan memudahkan seseorang dalam menjalani kehidupannya dengan kualitas yang lebih baik. Mengapa? Karena membaca dan menulis dapat berfungsi secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kemampuan membaca menulis, seseorang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Apalagi di era yang serba modern, dengan ditandai dengan persaingan yang semakin ketat dan pergerakan yang cepat. Kemudian selanjutnya ada literasi finansial. Yang dimaksud dengan literasi finansial ini yaitu kecakapan dan keterampilan seseorang dalam memahami konsep serta pengambilan keputusan, yaitu berkaitan dengan resiko. Nah, selanjutnya berkaitan dengan literasi numerasi, yaitu kemampuan serta kecakapan seseorang dalam menggunakan simbol maupun angka yang berkaitan dengan matematika dasar, yaitu guna untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan kemampuan literasi numerasi, seseorang akan mampu memprediksi serta mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian selanjutnya literasi digital. Berkaitan dengan literasi digital yaitu berkaitan dengan kemampuan serta keterampilan seseorang untuk memahami informasi yang berasal dari berbagai sumber dan berkaitan dengan informasi yang mudah diakses dari komputer. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya itu berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang dalam memahami konteks budaya suatu bangsa. Sedangkan literasi kewarganegaraan berkaitan dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir adalah literasi sains. Yang dimaksud dengan literasi sains ini adalah kemampuan serta kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan sainsnya atau pengetahuan ilmiahnya, dalam arti ia mampu mengidentifikasi informasi, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah
memperoleh pengetahuan baru, serta membuat simpulan berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan 3 hal tersebut, maka di sini guru dan dosen harus membekali siswa dengan 4 keterampilan, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Berpikir kritis yaitu kemampuan di mana digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian kreatif yaitu menjadikan siswa untuk dapat berkreasi untuk menghasilkan suatu produk misalnya, atau untuk mengkreasikan suatu kompetensi dan bakat yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi, di mana di sini siswa atau peserta didik harus berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun suatu tugas. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Maksud dari keterampilan komunikasi adalah di mana keterampilan ini membantu siswa untuk menyampaikan gagasan atau mengomunikasikan tentang ide-ide gagasan yang dimilikinya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasanya proyeksi ke depan dapat dihadapi dengan menggunakan 4 keterampilan tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk membacakan suatu pesan yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Karim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambil langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan. Apapun perubahan kecil, jika setiap guru melakukannya secara serentak, maka kapal besar bernama Indonesia akan bergerak. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.